Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Nuhradi, SPD MPD, dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Untuk mengefisiensikan pembelajaran hari ini, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang model pembelajaran berbasis komputer dengan anggota kelompok. Yang pertama itu ada Syifa Dwina dengan NPM 20505686. Yang kedua ada Fikria Paras dengan NPM 20506015 dengan NPM 20506017. Dan yang terakhir Kirana Farisa dengan NPM 2050601120. Bisa di next. Yang pertama itu mengenai pengertian model pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software komputer atau CD pembelajaran, berupa program komputer yang berisi tentang muatan pembelajaran meliputi. Sedangkan pengertian model pembelajaran menurut para ahli, yang pertama itu menurut Wena pada tahun 2011 halaman 203, pembelajaran berbasis komputer adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantunya. Yang kedua dari Hick dan Hyde dalam Wena tahun 2011 halaman 203 mengatakan bahwa dengan pembelajaran berbasis komputer, siswa akan lebih berinteraksi dan berhadapan langsung dengan komputer secara individual, sehingga apa yang dialami oleh seorang siswa akan berbeda dengan apa yang dialami oleh siswa lainnya. Yang ketiga, menurut Warsita tahun 2008 halaman 137 mengatakan bahwa pembelajaran berbasis komputer adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Next. Lalu tujuan pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama itu ada tujuan kognitif. Komputer dapat mengajarkan konsep-konsep, aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Tujuan dari bentuk program ini adalah melatih kecakapan, keterampilan, dan biasanya menyajikan sejumlah soal atau kasus yang memerlukan respon peserta didik dengan disertai umpan balik yang bersifat positif maupun negatif. Selain itu, memberikan umpan balik, program ini umumnya juga menyajikan pengukuhan terhadap jawaban yang tepat. Yang kedua, tujuan psikomotorik. Beberapa contoh program antara lain yaitu simulasi pendaftaran pesawat, simulasi perang dalam medan, dan yang paling berat dan sebagainya. Melalui program simulasi, peserta didik diajak untuk membuat keputusan yang tepat dari beberapa alternatif solusi yang ada, sehingga setiap keputusan yang diambil akan memberikan dampak tertentu, baik itu dampak negatif dan positif. Yang ketiga, tujuan afektif. Program didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara atau video yang isinya mengunggah perasaan dari yang melihatnya. Pembelajaran sikap atau afektif pun dapat dilakukan menggunakan media komputer. Mungkin pemaparan dari saya cukup. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Maaf, slide selanjutnya. Kelebihan model pembelajaran berbasis komputer. Menurut Riyadi dan Rosita dalam Rusman 2011, halaman 110 mengungkapkan beberapa kelebihan penggunaan komputer dalam pembelajaran, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memacu efektivitas belajar bagi siswa yang cepat atau less linear, mampu memberikan umpan balik terhadap hasil belajar siswa dan memberikan pengukuhan terhadap prestasi hasil belajarnya. Yang kedua, menciptakan iklim belajar yang efektif bagi siswa yang lambat atau slow learner. Yang ketiga, untuk merekam hasil belajar pemakaian, komputer dapat diprogram untuk memeriksa dan memberikan skor hasil belajar secara otomatis. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai sarana untuk pembelajaran yang bersifat individual. Lalu nomor 5, mampu menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat realis yang tinggi. Next. Nah, selain itu, Wanka dan Koreonovic dalam Wena 2011
halaman 205 mengatakan bahwa pembelajaran berbasis komputer memiliki beberapa keuntungan. Antara lain yang pertama, dapat mengakomodasi siswa yang lambat karena dapat menciptakan iklim belajar yang efektif dengan cara yang lebih individual. Yang kedua, dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan karena tersedianya animasi grafis, warna, dan musik. Yang ketiga, kendali berada pada siswa sehingga kecepatan belajar dapat mungkin. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Next. Baik, nah, berbasis komputer. Yang pertama, tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Di samping itu, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software yang digunakan. Lalu yang kedua, biaya relatif tinggi. Oleh karena itu, pertimbangan biaya dan manfaat, cost-benefit analysis perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk menggunakan komputer untuk keperluan pendidikan. Lalu yang ketiga, compatibility dan incompatibility antara hardware dan software. Penggunaan program komputer biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi yang sesuai. Perangkat lunak sebuah komputer biasanya tidak bisa digunakan pada komputer yang spesifikasinya tidak sama. Next. Lalu pentingnya model pembelajaran berbasis komputer. Menurut Weda, tahun 2011, halaman 208, menjelaskan pengembangan pembelajaran berbasis komputer sangat penting bagi guru, siswa, dan sekolah. Bagi guru, ada 8 pembelajaran berbasis komputer sangat penting bagi guru, karena yang pertama, guru akan lebih banyak berperan sebagai fasilitator bagi siswa, yang kedua, memberi alternatif variasi metode pembelajaran, yang ketiga, menolong mengembangkan media pembelajaran, karena tidak semua guru memiliki kreativitas dan waktu untuk melakukannya. Lalu yang keempat, memberi pedoman bagi pengembangan lebih lanjut. Dan yang kelima, meminimalkan tingkat kesalahpahaman konsep atau teori yang sering dialami siswa sehingga efektivitas dan efisiensi pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Nah, lalu bagi siswa, pembelajaran berbasis komputer juga sangat penting karena yang pertama, siswa akan lebih mudah dan cepat memahami materi pembelajaran yang bersifat abstrak karena konsep atau teori yang bersifat abstrak tersebut akan disajikan secara cermat dan konkret, sehingga mudah ditangkap oleh panca indera. Lalu yang kedua, mampu meningkatkan motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa. Yang keempat, kendali belajar berada pada siswa sehingga kecepatan belajar dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Lalu yang terakhir, yang kelima, dapat mengakomodasi siswa yang lambat karena dapat menciptakan iklim yang efektif dengan cara yang lebih individual. Selanjutnya, nah, lalu pentingnya model pembelajaran bagi sekolah. Dengan adanya model pembelajaran berbasis komputer yang dikembangkan, maka di sekolah yang pertama akan tersedia bahan ajar yang telah divalidasi sesuai dengan bidang studi sehingga setiap guru itu dapat menggunakannya dengan mudah. Lalu yang kedua, pengembangan isi pembelajaran akan sesuai dengan pokok-pokok bahasan. Dan yang terakhir, ketiga, sebagai pedoman praktis implementasi pembelajaran sesuai dengan kondisi dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri yang sudah disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri Aparas. Kepada Fikri Aparas, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai jenis model pembelajaran berbasis komputer. Menurut Simon dalam Wena tahun 2017, halaman 203 terdapat 3 model penyampaian materi pembelajaran berbasis komputer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, latihan dan praktek. Dalam pembelajaran berbasis komputer ini, siswa diberikan pertanyaan atau masalah untuk dipecahkan, kemudian komputer akan memberikan respon atau atas jawaban yang diberikan oleh siswa. Kemudian yang kedua, model pembelajaran ini menyediakan rancangan pembelajaran yang kompleks, berisi materi pembelajaran, latihan yang disertai umpan balik. Yang ketiga, model pembelajaran ini menyajikan pembelajaran dengan sistem suatu proses peniruan dari suatu yang nyata dalam bentuk animasi.
Nah, adapun jenis-jenis model pembelajaran berbasis komputer dalam aplikasi pembelajaran diantaranya yang pertama ada model drills. Model drills ini adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Melalui model drills ini akan ditanamkan kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan. Kemudian yang kedua ini ada model tutorial. Program model tutorial pada dasarnya sama dengan program bimbingan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Kegiatan ini memang sangat dibutuhkan sebab siswa yang dibimbing melaksanakan kegiatan mandiri dari modul-modul dalam bidang studi tertentu. Itu sebabnya kegiatan ini sering dikaitkan dengan pembelajaran modular. Sistem pembelajaran ini direalisasikan dalam bentuk yakni pusat belajar modular, belajar jarak jauh. Yang ketiga, model simulasi. Model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan bentuk pengalaman dan suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana tanpa resiko. Model simulasi adalah model yang menampilkan materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi-simulasi pembelajaran dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis. Yang keempat, ada model instructional games. Instructional games ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang berbasis komputer. Tujuan instructional games adalah untuk belajar, untuk menambahkan kemampuan siswa melalui permainan yang mendidik. Instructional games ini tidak perlu menirukan realita, namun dapat memiliki karakter siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Fikri Aparan yang sudah memaparkan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.